Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budi luhur. Pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan ketiga, kita sudah membuat suatu proyek Android Studio, dan juga kita mengkoneksikan proyek Android Studio tersebut ke database Firebase yang sudah kita buat di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan keempat kita akan melanjutkan proyek yang kita buat di pertemuan ketiga itu. Nah, kita mau mendevelop untuk halaman register one activity. Nah, di sini untuk tahap pertama kita perlu menambahkan untuk permission di manifest. Jadi permission ini kita menambahkan dua permission, yaitu internet dan juga akses network state. Kedua permission ini tujuannya untuk permission internet akses, gitu kan. Karena aplikasi yang akan kita buat ini harus terkoneksi ke internet. Kalau tidak terkoneksi ke internet, maka aplikasi ini tidak bisa dijalankan atau digunakan semestinya. Nah, maka perlu kita tambahkan kedua baris codingan ini di Android manifest. Adapun untuk detailnya praktikum bisa dilihat di video tutorial. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk mendesain suatu activity. Ya, kita bisa mendesainnya di bagian layout dan juga kita buka di activity register. Nah, yang mana di bagian layout ini terdiri dari 3 komponen, diantaranya text view, edit text, dan juga button. Adapun text view-nya itu ada sekitar di sini ya, kita mau membuat tampilannya seperti ini. Adapun text view di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita menggunakan 5 text view. Ya. Terus di sini ada edit text. Edit text di sini terdiri dari 3 ya. Edit text untuk username, edit text untuk email, dan juga edit text untuk password. Dan juga kita menggunakan button. Button ini kita menggunakan dua komponen, yaitu untuk button lanjutkan, juga untuk button masuk. Oh, selain itu juga kita menggunakan image view ya, yang mana tujuannya kita mau menampilkan gambar berupa logo dari aplikasi kita. Nah, itu kita menggunakan image view. Setelah kita mendesain layout tersebut dan juga kita sudah memberikan ID dari komponen tersebut. Nah, di sini kita perlu menambahkan codingan di bagian Java. Nah, di bawah public class register activity ya. Nah, register activity di sini. Nah, kemarin kan kita baru membuat project ya. Kita baru membuat project yang mana activity-nya itu baru main activity. Berarti kita perlu menambahkan satu activity di sini yang namanya register activity. Ya, boleh register acts atau register activity, itu boleh, terserah. Yang penting kalian mengerti, oh ini fungsinya untuk codingan yang mana bisa menggunakan dari layout register one, fungsinya untuk registrasi user. Nah, di sini kita perlu menambahkan 3 baris codingan, yaitu button
untuk next, dan juga ada button untuk back. Nah, terus ada kita menggunakan edit tag. Tadi kan kita menggunakan edit tagnya itu ada 3 edit tag. Nah, text view-nya kenapa nggak ada? Karena text view ini kita tidak aktifkan sebagai fungsi. Kita tidak memfungsikan edit tag tersebut untuk dijadikan ataupun kita aktifkan gitu. Yang kita aktifkan di sini kita menggunakan button. Kita hidupkan button sama edit tag. Buttonnya ada 2, edit tagnya ada 3. Nah, oke. Ini variabel namanya. Ada variabel username, variabel password, ada variabel email address. Nah, ini ada yang tulisan umum ini adalah variabelnya. Oke, selanjutnya di bagian set content view, di bawah set content view layout gitu kan, kita perlu inisiasi dari ke semua variabel yang sudah kita buat tadi. Yang pertama variabel username kita inisialisasi, yang mana ID-nya itu username dengan untuk edit tag username sama. Password misalnya harus sesuai dengan ID dari layout yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, nggak boleh sembarang. Selanjutnya kita buat untuk fungsi intent. Di sini kita yang namanya intent itu kita mengalihkan suatu activity ke activity lain. Misalnya di sini ya, ini contohnya. Tadi kan kita sudah mendesain untuk tampilan ini ya, jadi untuk fungsi pengalihan ataupun fungsi intent pada layout ini ada 2, intent untuk lanjutkan, untuk button lanjutkan, sama untuk masuk. Berarti kita menggunakan 2 fungsi intent, yang mana back dan juga next tadi kan. Nah, yang mana ini codingannya, tinggal kita atur ini untuk variabel intentnya. Terus di sini untuk penamaan register activity saat ini. Terus ini mau mengalihkan kemana? Misalnya back ya, otomatis kita mau mengalihkan ke halaman login activity. Sebelumnya kita belum membuat login activity, berarti kita harus membuat dulu login activity-nya. Karena kalau tidak, di sini berarti nanti akan berwarna merah, masih bersifat error. Oke, selanjutnya juga sama halnya dengan untuk button next gitu kan. Cuma yang berbeda di bagian sini, dia next ini akan beralih ke register to activity. Berarti kita membuat juga activity register to. Oke, selanjutnya kita mau menyimpan data ke lokal. Jadi setelah user itu mengisi edit tag yang sudah tersedia. Dan di sini kita edit tagnya ada 3 sudah diisi sama si user. Itu kita mau setelah kita menekan tombol lanjutkan, dia akan beralih ke halaman register to gitu kan. Nah, yang mana itu melanjutkan dari proses pendaftaran si user. Otomatis kita perlu merekam untuk menyimpan sementara suatu data yang bersifat primary key. Nah, di sini sudah kita set misalnya primary key-nya itu yaitu berupa username. Nah, di sini kita perlu menambahkan untuk yang perlu kita simpan di variabel di storage sementara ya. Kita simpan dulu sementara untuk beralih ke halaman selanjutnya. Jadi di halaman selanjutnya itu kita masih menggunakan ID dari primary key, yaitu berupa username. Nah, terus di sini ada set preference pada button next. Dia juga akan menyimpan ke database lokal untuk fungsi dari
untuk penyimpanan ke database lokal untuk primary key-nya ini username. Nah, ini untuk variabelnya kita tambahkan di bawah edit text gitu kan. Oke, untuk selanjutnya setelah selain kita menyimpan ke database sementara, di database sementara, kita juga akan proses menyimpan ke database Firebase. Nah, database sementara itu dia hanya digunakan untuk yang bagi primary key-nya saja, dengan tujuan di activity selanjutnya itu masih melanjutkan dari primary tersebut. Nah, di sini apa yang harus kita simpan? Nah, data tersebut kita simpan ke dalam child user, dimana di dalam child user itu ada child lagi, nah, dimana kita menggunakan data dari username. Nah, terus di bawah di dalam child username itu berisi dari child lagi, ada 4 child. Di sini kita atur untuk username, password, email address, dan juga user balance. Atau di sini kita menggunakan saldo nanti. Nah, kita set menjadi 100.000. Jadi di sini kita buat aturannya, setiap user baru mendaftar pada aplikasi kita itu dia akan kita subsidi saldo sebesar 100.000 misalnya gitu. Oke, untuk pertemuan keempat kali ini berupa teori, penjelasannya sekian dulu gitu kan. Adapun untuk praktikumnya, silakan kalian lihat video tutorial yang ada di deskripsi video ini. Jadi linknya sudah saya lampirkan di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.